Selamat siang Pak, saya Arda Syafika dari Universitas Tanjung Pura. Memenuhi tugas ujian akhir semester saya ingin mewawancarai Bapak. Di sini saya akan menanyakan Bapak 3 tema. Tema yang pertama ada hak kebebasan berpendapat. Tema yang kedua ada sejauh mana wawasan Nusantara yang dimiliki warga Indonesia. Tema yang ketiga kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana sih pendapat Bapak tentang kebebasan berpendapat yang dapat diberikan kepada siswa dan di lingkungan sekolah? Kalau menurut saya berpendapat di lingkungan sekolah ya wajib lah diberikan kepada siswa agar mereka bisa lebih berkembang terhadap pola pikir mereka untuk di sekolah. Kan itu aja lah sebenarnya. Apa sih manfaat dari kebebasan berpendapat di lingkungan sekolah menurut Bapak? Sangat bagus untuk siswa, terutama menciptakan siswa yang lebih kritis agar bisa mengembangkan sekolah untuk kemajuannya. Pertanyaan pertamanya itu sejauh mana wawasan Nusantara yang dimiliki warga Indonesia di lingkungan sekolah? Seberapa jauh pemahaman siswa ya? Kalau saya lihat ada beberapa siswa yang mungkin betul-betul paham dengan wawasan mereka, terutama dengan berbagai macam suku, bermacam agama yang ada di SMK 7, mereka bisa menciptakan kerukunan sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk pertanyaan kedua di tema 2 tadi Pak, menurut Bapak apa sih pentingnya wawasan Nusantara bagi generasi muda sekarang ini? Sangat penting lah, apalagi kan mereka untuk bertumbuh kembang di wilayah Indonesia kan sangat diperlukan sekali agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi sekarang kan zamannya konflik nih, terjadi di mana-mana, kayak Jakarta kan, tawuran, lalu menggunakan senjata tajam dan segala macam. Dengan mereka bisa memahami wawasan Nusantara, bisa mengurangi hal tersebut dan menciptakan kerukunan di antara lingkungan yang ada. Seperti itu. Kalau dulu-dulunya di SMK ini pernah terjadi perkelahian karena kan sekolah ini kan terdiri dari 3 sekolah. Memang perlu adanya menjaga kerukunan atau adanya wawasan Nusantara di lingkungan sekolah. Dulu awal-awal berdirinya SMK 7 atau sekolah ini gitu, sering terjadi namanya perkelahian, bentrok. Memang diakibatkan salah satunya di sekolah ini belum ada lapangan, belum ada fasilitas yang menunjang, jadi mereka otomatis mencari tempat yang kira-kira bisa untuk digunakan. Akhirnya terjadi bentrok tuh, perkelahian. Iya, karena saya pernah berdiri di antara kerumunan mereka. Lumayan itu tahun berapa? 2009 atau 2010. Tapi dengan mereka sudah paham, lalu berkembangnya pola pikir kan, menjaga kerukunan dan menambah wawasan dan segala macam. Hal itu sekarang udah alhamdulillah tidak akan lagi terjadi. Itu salah satu contohnya. Nah, untuk pertanyaan tema ketiga Pak, menurut Bapak kewajiban sebagai warga negara Indonesia di lingkungan sekolah itu bagaimana? Rata-rata ya harus dimiliki kewajiban ya. Menjadi warga negara yang baik itu ya berperilaku yang baik, lalu menjaga kerukunan, baik itu dari hal-hal yang terjadi bentrok fisik maupun non fisik kan. Karena lumayan yang namanya anak muda kan rentan gitu, kalau misalkan dia tidak bisa menjaga kerukunan, wah bisa terjadi pecahnya perkelahian, peperangan dan sebagainya yang seperti adanya di TV-TV ya. Jadi perlu adanya hal itu ditumbuh kembangkan dari mulai remaja menjadi dewasa. Yang kedua itu Pak, apa saja sih konsekuensi dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia di lingkungan sekolah? Kalau di lingkungan sekolah ya,
dari dulu pernah beberapa hal yang sering terjadi, kayak perkelahian, lalu kumpulan segala macamnya, mungkin lebih apa ya, bullying ya. Nah, tetap kita berikan sedikit teguran ataupun mungkin sedikit arahan dari pihak sekolah, terutama hal seperti itu jangan sampai terjadi. Kalau terjadi kan sangat berbahaya gitu. Kalau bersifat yang tidak terlalu parah mungkin kita tidak teguran, tapi kalau seandainya terlalu jauh akibat yang dampaknya, biasanya kita akan memberikan seperti surat peringatan SP1, SP2, SP3, mungkin yang lebih parah bisa jadi diberhentikan, mungkin seperti itu. Baik Pak, sekian itu saja yang saya wawancara untuk hari ini. Terima kasih karena Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari saya. Oke. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Viola Putri. Saya Rahul Ditya. Kami dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Antropologi Sosial, dan kami akan mewawancarai siswa di SMK 7. Nah, jadi tentang hak kebebasan berpendapat, menurut Dion, apa saja dampak dari kebebasan berpendapat yang tidak diperhatikan di lingkungan sekolah? Kalau menurut saya, jika tidak diperhatikan, kebebasan pendapat ini dapat membuat siswa menjadi merasa ketidakpastian atau terisolasi ya. Oke. Tema selanjutnya akan ditanyakan ke Viola. Sejauh mana wawasan Nusantara yang dimiliki warga Indonesia? Nah, menurut kamu, apa aja sih wawasan Nusantara yang harus dipahami oleh generasi muda? Yang pertama, menurut saya ada kepentingan yang sama. Terus yang kedua ada keadilan. Menurut kalian berdua nih, gimana sih cara mengatasi pelanggaran peraturan di lingkungan sekolah? Menurut saya yang pertama bisa memberikan sanksi. Menurut kamu? Mereka harus ditunjukkan secara langsung dampak dari perbuatan mereka. Jadi mereka melanggar apa langsung ditunjukkan dampaknya seperti apa. Nah, tadi kan kamu bilangnya memberikan sanksi ya. Kamu bisa nggak memberikan satu contoh pelanggaran dan sanksi apa sih yang diberikan kalau melanggar aturan sekolah? Siswa yang telat masuk kan jadwalnya masuk jam pada tutup jam 6.45. Siswa kebanyakan pelanggar bisa masuk jam 6.55 dan mereka telat dikasih sanksi, disuruh pulang dan tidak mengikuti pelajaran. Jadi kesimpulan yang didapat dari wawancari guru dan para siswa, yang pertama ialah para siswa mempunyai kebebasan untuk berpendapat dan juga para guru memperhatikan pendapat para siswa. Yang kedua, kemudian wawasan Nusantara sangat penting untuk dimiliki warga negara Indonesia, terutama generasi muda agar dapat tahu seberapa penting wawasan Nusantara itu serta untuk mengembangkan karakter bangsa. Yang terakhir, sebagai generasi muda yang akan mempresentasikan bangsa Indonesia, para generasi muda harus mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah dan siap menerima konsekuensi jika melanggar peraturan tersebut.